Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Aptia Ardana dengan NIM 2103060118 dari kelas Peternakan C, Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang biosintesis telur untuk memenuhi tugas praktikum produksi ternak unggas dengan dosen pengampu Ibu Tati Pidianasari. Nah, yang pertama itu ada sintesis yolk, kedua ada sintesis albumen, ketiga ada sintesis gabang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sintesis yolk. Yolk tersusun dari kurang lebih 50% air dan 50%-nya lagi adalah protein dan lipid dengan perbandingan 1:2. Lipid dalam yolk berbentuk lipoprotein. Padatannya mengandung fosfoprotein yang juga disebut fosfatid. Lipoprotein, lipopitelin atau high density lipoprotein atau HDL atau kolesterol baik. Karbohidrat yolk adalah polisakarida dalam bentuk monosaccharidoglucosamine. Pembentukan atau sintesis komponen-komponen yolk atau phylogenesis berlangsung di dalam hati, di bawah koordinasi hormon-hormon gonadotropin dan steroid. Pembentukan sel telur atau ovum pada ovarium yang tetap berlangsung selama satu periode bertelur. Proses pembentukan ovum dipengaruhi oleh kerja hormon gonadotropin yang diproduksi oleh kelenjar hipofisa anterior atau adenohipofisa yang berpusat di hipotalamus. Di hipotalamus, hormon FSH atau follicle stimulating hormone yang diproduksi oleh kelenjar adenohipofisa ini berperan dalam merangsang pembentuk ovum masak atau folikel. Folikel yang sedang dalam perkembangan ini akan mengeluarkan estrogen. Estrogen merupakan senyawa steroid yang dihasilkan oleh sel TC interna dan granulosa yang berfungsi untuk pembentukan yolk, albumin, dan cangkang telur. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sintesis albumin. Protein albumin terdiri dari ovalbumin 54%, ovotransferin atau konalbumin 13%, ovomucin 11%, ovoglobulin 8%, lisosime 3,5%, ovomucin 1,5-3%. Terdapat juga beberapa protein dengan level yang sangat kecil, yaitu avidin 0,05%, plakoprotein 0,8%, ovomakroglobulin 0,5%, ovoinhibitor 0,1-1,5%, ovoglycoprotein 0,5-1,0%, dan papain inhibitor 0,1%. Hormon-hormon steroid memiliki peran penting dalam sintesa protein pada oviduct. Albumin disekresikan di magnum yang merupakan bagian oviduct. Estrogen larut dalam lipida melewati membran sel, kemudian diikat oleh reseptor estrogen. Kompleks estrogen dan reseptornya membentuk menjadi 5S. Bentuk ini adalah pembawa pesan kedua yang memasuki nukleosel. Berinteraksi dengan kromosom menyebabkan gen tertentu dibentuk menjadi messenger RNA.
RNA atau mRNA. mRNA meninggalkan nukleus menuju ribosom untuk ditranslasi menjadi protein dan spesifik seperti albumin atau guanine dan protein khas telur lainnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sintesis gerabang telur. Beberapa peneliti melaporkan bahwa hormon steroid dan prolaktin terlibat dalam pembentukan gerabang telur melalui proses yang kompleks ditandai dengan peningkatan secara periodik hanya ketika dalam fase bertelur dan meningkatnya total kalsium plasma. Kalsium binding protein atau CABP telah diidentifikasi dari kelenjar gerabang dan diketahui bertindak sebagai transport kalsium. Sintesis CABP oleh kelenjar gerabang dikontrol oleh kehadiran vitamin D3 dan hormon steroid atau estrogen, progesteron. Pada plasma terdapat Ca++ yang akan ditransfer ke mukosa sel dan kelenjar gerabang melalui CABP. Hasil ikatan yang terbentuk antara CO2 tambah HO2 pada mukosa yaitu HCO3 minus. Ca++ mengikat HCO3 minus menghasilkan CaCO3 yang merupakan zat kapur pada cangkang. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.